Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas RB. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai obat omeprazol. Adapun anggota kelompok kami adalah saya yaitu Nabila Halisah dengan NIM 120260154, kemudian ada rekan saya Akmal. Halo semua, perkenalkan nama saya Akmal Taufikur Rahman Pinem dengan NIM 120260079. Kemudian ada Felicia. Halo semua, perkenalkan saya Felicia C.G. Saragi, NIM 120260110. Dan yang terakhir ada Ida Arofa. Halo semua, perkenalkan nama saya Ida Arofa Zahra dengan NIM 120260109. Baiklah, selamat menyaksikan. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Felicia. Kepada Felicia saya persilakan. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang farmakodinamika dari obat omeprazol. Apa sih itu obat omeprazol? Nah, berdasarkan BPOM, omeprazol adalah obat penghambat pompa proton yang akan menghambat sekresi asam lambung dengan cara menghambat sistem enzim adenosin trifosfatase hidrogen kalium atau pompa proton dari sel parietal lambung. Penghambat pompa proton ketahui efektif untuk pengobatan jangka pendek luka lambung dan duodenum atau misalnya sindrom Zellner-Ellison. Selain itu juga, omeprazol digunakan secara kombinasi dengan antibiotika untuk eradikasi H. pylori. Penghambat pompa proton juga digunakan untuk mencegah dan mengobati tukak yang menyertai penggunaan AINS. Pada pasien yang perlu melanjutkan pengobatan dengan AINS setelah tukaknya sembuh, dosis penghambat pompa proton tidak boleh dikurangi karena dapat memperburuk tukak yang tanpa disertai gejala. Nah, omeprazol juga digunakan untuk meredakan gejala perut panas, kesulitan menelan, dan batuk yang tak kunjung hilang. Selanjutnya ada efek samping dalam penggunaan omeprazol. Nah, apa aja sih efek samping yang umumnya dirasakan setelah menggunakan omeprazol? Yang pertama itu ada gangguan saluran cerna, contohnya itu seperti mual, muntah, nyeri lambung, kembung, diare, dan konstipasi. Lalu ada sakit kepala dan pusing. Sedangkan efek samping yang kurang sering terjadi atau jarang terjadi itu contohnya mulut kering, insomnia atau mengantuk, atau hipersensitivitas. Nah, peringatan penggunaan untuk omeprazol itu ada untuk pasien penyakit hati, untuk ibu hamil atau menyusui, dan untuk pasien dengan gejala kanker lambung. Nah, untuk ibu hamil atau menyusui, menurut studi dengan hewan percobaan, omeprazol ini memiliki efek samping untuk ibu hamil. Dan untuk ibu menyusui, omeprazol ini bisa keluar lewat ASINya, oleh karena itu mengganggu keselamatan bayi. Oleh karena itu, untuk penggunaan omeprazol untuk ibu hamil atau menyusui itu harus dengan pengawasan dokter dan dengan dosis yang kecil atau tidak memberikan efek toksik kepada bayinya. Dan untuk pasien dengan gejala kanker lambung, perhatian khusus perlu diberikan kepada pasien-pasien ini karena akan membahayakan seperti turunnya berat badan, muntah yang berulang, disfagia, hematemesis, atau melena. Pada kasus-kasus seperti ini, penyakit kanker lambung sebaiknya dipastikan terlebih dahulu sebelum dimulai pengobatan dengan penghambat pompa proton atau omeprazol. Selanjutnya, bagian dari dosis omeprazol akan disampaikan oleh teman saya, Nabila. Baiklah, selanjutnya adalah dosis omeprazol. Nah, sebelum kita minum obat omeprazol, kita harus tahu dulu kita itu sebenarnya digolongkan ke dalam dosis yang seperti apa sih? Nah, untuk omeprazol sendiri itu diberikan dengan dosis sebagai berikut. Nah, kita harus tahu kalau dosis dalam obat omeprazol ini ada dua, yaitu dosis lazim dewasa dan juga dosis lazim anak. Nah, golongannya yang pertama itu ada dosis lazim dewasa untuk tukang usus besar, yang kedua ada dosis lazim dewasa untuk infeksi H. pylori, kemudian yang ketiga itu adalah dosis lazim dewasa untuk tukak lambung atau MAH, yang keempat ada dosis lazim dewasa untuk erosif esofagitis, yang kelima adalah dosis lazim dewasa untuk Zollinger-Ellison syndrome, kemudian yang keenam adalah dosis lazim dewasa untuk GERD atau gastroesophageal reflux disease. Kemudian yang ketujuh adalah dosis lazim dewasa untuk dispepsia. Nah, selanjutnya yang ke-8 itu ada dosis lazim anak. Dosis lazim anak
untuk erosif esophagitis. Kemudian yang ke-9 ada dosis lazim anak untuk infeksi H. pylori, dan yang ke-10 ada dosis lazim anak untuk gastroesophageal reflux disease atau GERD. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Akmal. Baik teman-teman, tadi setelah kita mengetahui tentang definisi dari obat omeprazol, dosis-dosis obat omeprazol, sekarang kita masuk ke pokok bahasan, yaitu sifat farmakokinetika dari obat omeprazol. Nah, tapi sebelum itu saya akan sedikit menggambarkan bagaimana laju obat masuk itu dari luar sampai ke dalam. Jadi pertama kali obat itu masuk secara oral ke saluran pencernaan. Nah, obat omeprazol ini masuk ke saluran pencernaan dalam keadaan inaktif. Jadi obat masuk melalui mulut dan diteruskan ke dalam lambung. Nah, di lambung ini obat mengalami pemecahan dari awal bentuk sediaan menjadi granul-granul, atau yang sering kita sebut dengan fase biofarmasi atau farmasetik. Nah, selain itu juga obat mengalami proses yang namanya disolusi, di mana obat melepaskan zat-zat aktifnya dan terlarut. Nah, di dalam lambung juga obat omeprazol ini terionisasi. Mengapa obat omeprazol ini bisa terionisasi di dalam lambung? Karena sifat fisikokimia obat omeprazol yang bersifat basa lemah dan keadaan lambung yang asam kuat. Nah, setelah melalui fase farmasetika, kita masuk ke farmakokinetika, di mana obat akan mengalami fase farmakokinetika, yaitu dimulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau yang sering kita sebut dengan proses ADME. Nah, pada fase absorpsi ini, obat itu akan diserap dan dibawa ke dalam saluran sistemik tubuh, di mana pada fase ini terjadi beberapa proses penyerapan, di antara lain yaitu ada difusi pasif, difusi terfasilitasi, transport aktif, dan pinositosis. Nah, sesuai dengan sifat fisikokimia obat omeprazol yang basa lemah ini, jadi penyerapan banyak terjadi pada usus. Obat masuk dan diserap oleh villi di dalam usus kita. Setelah obat diserap, obat akan masuk dan menembus ke dalam mikrofil atau membran-membran villi. Karena obat ini bersifat lipofilik, menjadikan obat ini secara langsung menembus membran-membran tersebut tanpa membutuhkan energi. Kenapa sih si obat ini menembus begitu aja tanpa membutuhkan energi? Itu dikarenakan sifat obat yang lipofilik dan membran-membran kita yang bersifat lipofilik juga. Nah, proses tadi disebut dengan proses difusi pasif. Setelah obat ini masuk ke dalam membran-membran tubuh kita, obat tersebut selanjutnya akan dibawa dan didistribusikan ke dalam sirkulasi darah. Nah, selanjutnya ini ada proses distribusi. Seperti yang udah disampaikan tadi sama Akmal sebelumnya, bahwa setelah obat diabsorpsi, selanjutnya obat itu akan didistribusikan. Nah, kita harus tahu dulu, kalau distribusi adalah transport obat melalui aliran darah atau limfa ke tempat kerja obat, jaringan, atau organ. Nah, distribusi ini tuh akan dipengaruhi oleh ikatan protein plasma yang dalam hal ini adalah alpha-glycoprotein akan mengikat obat yang bersifat basa. Nah, obat yang terikat oleh protein plasma tadi akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, karena ikatan obat dengan protein plasma merupakan ikatan reversibel, maka jika obat bebas telah masuk ke dalam jaringan, akan menyebabkan obat yang terikat protein akan menjadi bebas sehingga distribusi berjalan terus sampai habis. Nah, obat yang berikatan pada tempat yang sama pada protein plasma dapat saling bersaing untuk dapat berikatan. Karena tempat ikatan pada protein plasma tersebut terbatas, maka obat yang berada pada dosis terapi dapat menjenuhkan protein plasma, dapat menggeser obat lain yang berikatan pada protein yang sama, sehingga obat bebas ini akan menimbulkan efek farmakologi atau dieliminasi tubuh. Berdasarkan Medscape, obat omeprazol memiliki ikatan protein 95 sampai dengan 96% dan memiliki nilai volume distribusi sebesar 0,39 liter.
Berdasarkan literatur modul belajar farmakologi Kemenkes Republik Indonesia, obat dengan nilai volume distribusi kurang dari 5 liter digolongkan kepada obat yang pendistribusiannya terbatas pada komponen vaskular atau komponen pembuluh darah. Selanjutnya, setelah mengalami proses distribusi, obat mengalami proses metabolisme. Bagaimana sih proses metabolisme omeprazol? Metabolisme obat terutama terjadi di hati, yakni di membran retikulum endoplasma dan sitosol. Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang non-polar menjadi polar agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, umumnya obat diubah dari aktif menjadi inaktif, tapi sebagian berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Omeprazol dimetabolisme di hati oleh sistem enzim sitokrom P450 atau CYP. Bagian utama dari metabolismenya tergantung pada CYP2C19 yang diekspresikan secara polimorfik yang bertanggung jawab untuk pembentukan hidroksi omeprazol. Metabolit utama yang ditemukan dalam plasma. Bagian yang tersisa tergantung pada CYP-A4 yang bertanggung jawab untuk pembentukan label sulfon omeprazol. Selanjutnya, proses eliminasi. Omeprazol terikat dalam protein plasma kira-kira 95%. Sebagian omeprazol yang tidak terikat protein keluar dalam ultrafiltrat, sedangkan yang terikat protein tetap tinggal dalam darah. Bioavailabilitas omeprazol sedikit meningkat pada pemakaian berulang. Reabsorpsi pasif omeprazol terjadi di sepanjang tubulus karena sifatnya yang lipofilik atau larut dalam lemak dan tereliminasi selama 0,5 sampai 1 jam sejak masuk ke dalam tubuh. Obat ini tereliminasi sebanyak 77% di urin dan paling sedikit sebagai 6 dan 16 sampai 19% di empedu dan sisanya ditemukan dalam feses. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah.